Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, gimana? Sehat semuanya? Sehat. Kita lanjut hari ini, alhamdulillah. Puji syukur pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes? Jadi ada syuting di sini. Baik. Kita sekarang bahas kisah perang Hunain. Masih bagian yang kedua. Mudah-mudahan selesai. Tahun berapa Hijriah? 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Sampai di mana Ruqayyah? Nah, kemudian Rasulullah SAW kemudian bersabda, tidakkah kalian menjawab apa yang aku katakan kepada kalian, wahai kaum Ansar? Para sahabat Ansar berkata, dengan apa lagi kami harus menjawab ucapan Anda, wahai Rasulullah, milik Allah dan Rasulnya, keutamaan dan karunia. Rasulullah SAW bersabda, baiklah demi Allah, sekiranya kalian mau, maka kalian bisa saja mengatakannya. Kalian benar, dan kalian akan dibenarkan atas ucapan kalian. Anda datang kepada kami dalam keadaan terusir. Kemudian kami memberikan perlindungan dan tempat tinggal kepada Anda. Anda datang dalam keadaan miskin papa, kemudian kami memberikan kecukupan. Anda datang kepada kami dalam keadaan takut, kemudian kami memberikan rasa aman kepada Anda. Dan Anda datang dalam keadaan terlantar, kemudian kami menolong Anda. Nah, coba ini surat Ad-Duha ini ya. Nah, sekarang kemarin catatan perang Hunain sampai mana kemarin? Ayo dibaca. Punya catatan? Revi kirim. Sudah ada belum? Lihat dari notnya Revi. Kopi bang. Ada? Ini perang Hunain. Cuma ini toh. Iya. Perang Hunain terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Setelah penaklukan kota Mekah. Suku Hawazin berniat memerangi Rasulullah SAW. Pimpinan mereka adalah Malik bin Auf An-Nasri. Pasukan Islam bertambah menjadi 12.000 orang, di antara mereka ada yang baru masuk Islam. Hunain itu terletak antara Mekah dan Taif. Sampai situ? Nggih. Berarti catatan Roevi. Halaman 148. Sekarang Ruqayyah baca dulu. Ini tadi Bapak sudah baca, ini sudah, ini. Para sahabat Ansar berkata. Ini tadi, Rasulullah bersabda, baiklah, demi Allah sekiranya kalian mau, maka kalian bisa saja mengatakannya, kalian benar dan kalian akan dibenarkan atas ucapan kalian. Anda datang kepada kami dalam keadaan terusir. Ini surat Ad-Duha ini. Wad-duha wal-laili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Itu dari situ. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fadis. Coba baca artinya dulu sebentar, saya ambil Al-Qur'an. Diam. Surat apa tadi? Ad-Du? Ayat 1 sampai 8. Coba baca dulu Ruqayyah. Ad-Duha mana ada? Artinya. Kok ini ya? Demi waktu duha. Duha itu ayat 1 sampai 11 ya. Ini.
1 sampai 11. Demi waktu duha. 5. Mana mic-nya? Ruqayyah. Demi waktu duha ketika matahari naik Sepenggalah. Dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Hampir sama maknanya dengan itu ya, terus. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia padamu sehingga engkau menjadi puas. Terus. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia fa'amal yatima fa'ala. Terus dapati yatim terus. Lalu dia melindungimu. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang miskin. Bingung. Lalu dia memberi petunjuk. Terus. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau mengherdiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, sekarang lihat. Para sahabat Ansor berkata, karunia hanyalah milik Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, apakah kalian berprasangka padaku karena seteguk dunia yang aku gunakan untuk melunakkan suatu kaum agar mereka berislam, sedangkan aku serahkan kalian kepada keislaman kalian? Tidakkah kalian ridho, wahai sekalian kaum Ansor? Orang-orang itu pergi menuju kendaraannya dengan membawa kambing dan unta, sementara kalian pergi bersama Rasulullah menuju kendaraan kalian. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sekiranya seluruh manusia melintasi suatu jalan yang sempit di antara dua gunung, dan pada saat yang sama kaum Ansor melintasi jalan yang lain, maka sungguh aku benar-benar akan melintasi jalan yang dipilih oleh kaum Ansor. Kalau bukan karena hijrah, maka sungguh aku akan menjadi orang Ansor. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansor, anak-anak kaum Ansor dan cucu-cucu kaum Ansor. Seluruh kaum Ansor menangis terseduh-seduh hingga jenggot mereka basah oleh air mata. Berarti punya jenggot. Laki-laki itu harus punya jenggot. Kalau punya jenggot dibiarkan apa adanya, nggak boleh dicukur. Kecuali dipendekkan itu kumis. Paham Ruaifi? Mana jenggotmu kok dicukur? Kami ridha terhadap pembagian Allah dan Rasulnya. Itu mereka menangis sampai jenggotnya itu basah. Berarti punya jenggot. Kecuali wedok ya orang dua jenggot. Di antara syair yang disenandungkan pada pembahasan kota Mekah adalah sebuah syair yang dilantunkan oleh Hasan bin Thabit. Nah itu syair-syairnya itu ya. Ibn Hisham katakan syair ini dikatakan oleh Hasan sebelum peristiwa penaklukan Mekah. Nah sekarang saya ringkaskan lagi dari buku yang lain. Ini dari buku pemirsa, dari buku Hikmah Kisah-Kisah dalam Al-Quran. Gelombang pertama dari peperangan itu sudah, penyebab lainnya kaum muslimin pada gelombang pertama. Kan waktu mereka hadapi, coba kita ulang ya. Kemarin jumlah pasukan kaum muslimin berapa? 12.000. Mereka berangkat menuju musuh dan bertemu di sebuah lembah yang terletak di antara Mekah dan Taif, yaitu yang disebut Hunain. Saat jarak antara lembah tersebut dengan Mekah sekitar 10 mil dari arah Arafah. Beliau keluar bersama pasukannya selama 6 malam
pada awal bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Gelombang pertama dari peperangan. Malik bin Auf berhasil mendahului pasukan kaum muslimin di Hunain. Jadi antara Mekah dan apa tadi? Taif ya? Mekah, Taif misalnya. Ini Mekah terus Taif. Nah, antara ini ada Hunain. Perangnya nanti terjadi di Hunain. Di sanalah mereka mempersiapkan strategi untuk menyerang kaum muslimin. Diletakkannya pasukan pemanah di dalam lembah dan di berbagai sisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pasukannya sampai ke lembah tersebut di subuh yang buta. Nampaklah di hadapan beliau kuda-kuda pasukan musuh. Para pemanah dari pasukan musuh menghujani mereka dengan anak panah. Mereka adalah orang-orang yang sudah mahir dalam memanah hingga nyaris tidak pernah meleset arah panah mereka. Jadi mereka sudah siap-siap, pasukan orang-orang musyrik itu sudah siap di daerah Hunain tadi, sudah siap dengan panahnya sebelum Rasulullah SAW itu datang. Berarti mereka Sudah menguasai daerah itu. Akhirnya pasukan kaum muslimin kan lari, apalagi ada yang baru-baru masuk Islam ya. Nah, di antara penyebab lari dan mundurnya kaum muslimin dari pasukan musuh pada gelombang pertama. Jadi awalnya pasukan kaum muslimin itu lari. Pasukan kaum muslimin lari dari perang. Pada gelombang pertama. Sebelumnya adalah satu. Ada kebanggaan yang muncul di hati kaum muslimin ketika mereka menyaksikan jumlah mereka. Ujub berarti. Apa? Ujub. Ujub itu takjub ya. Ngerti apa? Takjub atau ujub? Takjub. Takjub pada jumlah kaum muslimin yang banyak. Jadi kalau orang itu takjub, wah saya ini pintar dari semuanya dia rasa sinal wajah pintar. Waktu gua aja biasanya lalu. Gara-gara apa? Takjub, sombong. Paham apa ya? Iya. Sama juga kalau mereka sombong-sombong ya sama juga nanti. Terus yang kedua, keluarnya para pemuda yang tidak dibekali dengan persenjataan yang memadai. Jadi ada para pemuda yang tidak dibekali persenjataan. Ada para pemuda yang tidak dibekali persenjataan. Oke. Yang ketiga, jumlah kaum muslimin yang berlimpah ruah mencapai 2 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Ternyata walaupun muslim banyak, orang musyrik juga lebih banyak. Berarti 2 kali kalau berempat. Jumlah orang musyrik 2 kali jumlah kaum muslimin. Yang keempat, Malik bin Auf dan pasukannya berhasil mendahului sampai di lembah Hunain. Orang-orang musyrik di bawah pimpinan Malik bin Auf tadi ya, Malik bin Auf An-Nasri. Malik bin Auf An-Nasri ya. An-Nasri. Pasukan orang musyrik yang dipimpin
Terus yang ketiga, yang kelima. Yang kelima. Kaum muslimin tiba, pasukan musuh telah siap siaga. Pasukan musuh telah siap siaga. Yang keenam, kelemahan iman. Kelemahan iman. Karena baru masuk Islam, dari orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi kalau orang-orang baru masuk Islam, imannya belum kuat sih. Sama seperti kue lagi cilik, masih sempat nangis, rengeng. Iya kan? Betul nggak Roy? Betul tidak? Jadi kita belajar dari kekalahan seperti ini. Coba saya contohkan di sini ya. Belajar dari pengalaman. Begitu. Nah ini. Kalian mau buat gimana? Tidak. Mati. Sampai. Oh, no. Barusan nggak? Barusan. Nah ini ya. Ini kami keluar bersama Rasulullah SAW ke Hunain. Wa nahnu hudasau adin bi kufrin. Jadi kami itu pernah keluar bersama Rasulullah SAW ke Hunain, ke perang Hunain ini. Dan di antara kami itu ada yang banyak baru masuk Islam. 2000 tuh. Iya. Terus wal musyrikin sidratun. Orang-orang musyrik itu punya pohon namanya pohon sidr. Ya kifuna indaha. Mereka itu nongkrong di situ, bersemedi di situ, terus nutuna biha asliyatahum. Mereka taruh senjata-senjata mereka di situ untuk dijadikan ngalap berkah. Kalau sirik tuh. Syirik. Supaya senjatanya itu jadi sakti. Kayak Ivi main FF itu, nah itu senjatanya jadi sakti, ditaruh di pohon, padahal nggak pernah latihan. Orang-orang muslim itu lewat terus minta lagi, wahai Rasulullah, kami pingin pohon seperti itu juga, biar kami bisa gantung senjata-senjata kami. Biar senjatanya jadi apa tadi? Sakti. Saktinya apa? Ampuh. Bisa ngalah ke musuh. Iso ngalahke musuh. Itu kan anak FF. Terus Kira orang urus orang sambungannya. Rasulullah SAW langsung dengar, Allahu Akbar. Innaha sunan. Itu kan kalian niru-niru orang sebelum kalian. Qultum wallazi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Disebut kama qalat banu Israil, Israel kan katakan juga pada Musa, minta seperti itu juga. Berarti ini tanda apa? Orang baru masuk Islam itu imannya apa? Lemah. Betul tidak? Sudah tahu kisahnya itu. Kita lihat ya berapa kelemahan, berapa kesalahan? 6. Takjub pada jumlah. Ya, penyebab kabur dari medan perang tadi. Lari. Ya, lari sama dengan kabur. Takjub pada jumlahnya banyak. Jadi nggak boleh ujub, takjub nggak boleh.
Yang kedua, ada para pemuda yang tidak dibekali persenjataan. Berarti kalau mau perang harus apa dulu? Siap senjata. Siap senjata. Kalau mau belajar siap apa? Siap mental. Alat tulis, sinau. Kalau mau ujian siap apa? Ujian. Kalau mau ujian siap apa? Siap mikir. Berarti kalau bisa mikir diapain dulu? Sinau mboten? Sinau. Terus jumlah orang musyrik 2 kali jumlah kaum muslimin. Terus pasukan orang musyrik yang dipimpin Malik bin Auf An-Nasri lebih dahulu sampai di Hunain. Terus pasukan musuh telah siaga. Kemudian keenam, kelemahan iman dari orang-orang yang baru masuk Islam. Sudah? Itu dulu. Itu kita pelajari dari ya kisah perang Hunain. Jadi belajar dari kekalahan. Baik. Itu tadi diantaranya yang tadi Papa sebut ya. Ada ngalap berkah. Orang-orang yang baru masuk Islam ingin ngalap berkah lewat pohon. Itu tidak boleh. Dan mereka itu baru masuk Islam. Nggak tahu kalau itu dilarang. Baik, PR kemarin apa? Hewan buas. Sudah digarap semuanya belum? Apa dulu yang pertama? Simpan aja, simpan dulu, simpan. Singa, apa bahasa Arabnya? Asadun. Yang kedua, apa bahasa Arabnya? Hah? Namirun. Mana? Namirun. Perbaiki kok ya. Nah, sudah betul tulisanmu kok. Terus yang ketiga apa kok ya? Yang ketiga ular piton. Ular piton. Hayatus sahri. Ayah, mana? Aina. Hayatus sahri. Hayatus sahri. Oke. Hayatus sahri. Hayatus sahri. Tunggu, kamus. Hayatus sahri. Hayatun itu. Tubun. Tubun. Hayatus sahri pakai kha fi. Kha tambah titik. Hayatus sahri. Fi, perbaiki, tambah titik sahri. Terus yang keempat apa Ruqayyah? Beruang berarti apa? Gini. Gitu. Yang kelima. Kirdun. Kera. Iya. Kirdun. Terus yang keenam apa? Buaya apa? Tim sahur. Ini betul? Tulisannya betul? 7 apa? Ketujuh komodo. Komodo apa? Apa komodo? Afayatun. Avo. Agoyatun. Avo. Agoyatun. Avo. Yatun. Afayatun. Afayatun. Agoyatun. 8. Ikan hiu apa? Ikan hiu. Kirsun. Mana? Kirsun. Kirsun.
Terus Filun. gajah, Gajah filun. Gajah filun. filun. Terus Kobra. kobra, apa kobra? Nasirun. Ada 2 kemarin Papa tulis. Kobra apa ular kobra? Itu terserah aku mau. Nasyirun sama silul misriyun. Nasyirun aja, nasyirun. Satu aja nih. Nasirun. Oke, sudah semuanya. Baik, cukup. PR nggak ada dulu, besok baru kita ketemu lagi. Mau PR? Kalau gitu Kayak di bawah. Oh, kayak. sekarang kita bahas hewan-hewan kecil aja kalau gitu, kayak jangkrik dan lain-lain. Apa? Hewan kecil, hewan kecil. Hewan kecil. Serangga, serangga. Belalang. Iya, PR ini. Hewan kecil. Apa? Hewan kecil. Hewan kecil. Serang, belalang, Jangkrik. jangkrik, Terus lebah. lebah, Kupu-kupu. kupu-kupu, Ulat. Gimana? Aku kira sama. ulat, Semut. Awas loh. semut sudah. Semut gak apa. Nyamuk, nyamuk, apa lagi? 6. Kumbang. Kecoa. 6 semua. Kecoa aku sudah tuh kemarin. Kecoa dia masukin lagi. Kupu-kupu wes ah. Udah. Apa lagi? Kami tetap itu apa ya? Hah? Capung. Capung. Kami tetap itu apa ya? Capung. Kutu. Kutu. Ya wes 10. Bahkan tinggal pertanyaan malah kan nulis. Kan wong pinter. Ya pintar malah kan nulis. Coba wong pintar. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.